Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Abu Sofyan YouTube channel. Perjumpaan kita kali ini kita akan mereview tentang perjalanan menuju ke Pulau Kemaro, Kota Palembang. Oke guys, ikuti tayangan kami ini tentang perjalanan menuju ke salah satu objek wisata di Kota Palembang, yaitu Pulau Kemaro. Perjalanan ini kita mulai dari Plaza 16 Ilir. Di sini kita melihat banyak sekali perahu jukung yang tengah bersandar di dermaga ini. Kita menuju kelenteng yang ada di tepian Sungai Musi ini, karena di depan kelenteng ini terdapat dermaga yang memberangkatkan para pengunjung Pulau Kemaro dengan tongkang yang ditarik oleh kapal tunda atau kapal takbut, di mana para pengunjung Pulau Kemaro yang akan pergi menuju ke Pulau Kemaro di saat suasana pelaksanaan acara Cap Gome yang diadakan setahun sekali di Pulau Kemaro. Jadi bagi Anda yang ingin menuju ke Pulau Kemaro pada saat perayaan Cap Gome, maka akan disediakan fasilitas transportasi gratis, yaitu dengan menaiki kapal ponton yang ditarik dengan kapal takbut untuk menuju ke Pulau Kemaro, dan nanti juga bisa pulang kembali ke dermaga 16 Ilir ini dengan alat transportasi yang sama, yaitu kapal ponton yang disediakan oleh panitia. Kami sengaja mengunjungi Pulau Kemaro pada saat pelaksanaan Cap Gome. Cap Gome adalah salah satu acara yang dilaksanakan oleh umat Buddha untuk 1 tahun sekali, yaitu hari ke-13 setelah tahun baru Imlek. Kita akan disediakan kapal ponton seperti yang Anda saksikan saat ini. Itu adalah kapal ponton yang dipasang tenda dan juga kursi-kursi atau bangku yang disediakan untuk para penumpang yang akan diantar menuju ke Pulau Kemaro. Angkutan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Pada perayaan Cap Gome seperti ini, tidak hanya masyarakat etnis Tionghoa saja yang datang ke Pulau Kemaro. Masyarakat Muslim juga banyak yang berkunjung ke Pulau Kemaro pada saat perayaan Cap Gome seperti ini. Umat Muslim yang datang ke Pulau Kemaro pada saat perayaan Cap Gome ini bukan untuk ikut beribadat di Pulau Kemaro, tetapi lebih dari untuk jalan-jalan dan melihat-lihat keindahan Pulau Kemaro. Dan ini adalah salah satu toleransi antar agama di Kota Palembang di saat perayaan Cap Gome dilakukan di Kota Palembang ini. Pulau Kemaro ini memang mempunyai cerita tersendiri bagi warga Kota Palembang. Tidak hanya untuk masyarakat etnis Tionghoa, tetapi juga masyarakat Muslim pun yang memang mempunyai cerita tersendiri tentang sejarah Pulau Kemaro. Inilah kapal takbut yang akan menarik ponton yang kita naiki saat ini untuk ditarik berlayar di jalur Sungai Musi ini untuk menuju ke Pulau Kemaro. Oke, nampaknya kapal takbut dengan nama Junelo 01 ini akan segera menarik ponton yang kita naiki. Kita saksikan pelayaran kapal ponton kita ini mengarungi Sungai Musi. Oke guys, nampaknya kapal ponton sudah mengambil posisi untuk ada di depan dengan menarik tali yang sudah diikat ke kapal ponton yang kita naiki ini. Di kapal ponton ini ada 2 kapal takbut yang mengendalikan laju dari kapal ponton ini.
satu kapal takbut yang ada di belakang, dan satu kapal takbut yang menarik di bagian depan. Oke, ikuti perjalanan kami berlayar mengarungi Sungai Musi menuju ke Pulau Kemarau. Oke guys, setelah kita meninggalkan dermaga 16 Ilir, pelayaran menuju ke Pulau Kemarau pun sudah dimulai. Nampak di depan kita kapal takbut yang menarik ponton yang kita naiki berada di depan kita dengan kekuatan penuh menarik untuk laju lebih cepat menuju ke Pulau Kemarau. Ya, nampak di kejauhan di depan kita ini adalah jembatan Musi 4. Nanti kita akan melewati jembatan Musi 4 ini yang merupakan salah satu jembatan penghubung di kota Palembang. Inilah Sungai Musi, sungai yang memiliki panjang 720 km. Sungai ini merupakan sungai terpanjang kelima di Indonesia. Hulu Sungai Musi ini dari pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Selat Bangka, Laut Cina Selatan. Sungai Musi ini membelah kota Palembang menjadi dua bagian, yaitu bagian seberang Ilir dan seberang Ulu. Pada abad ke-7 hingga abad ke-13, di saat kerajaan Sriwijaya menjadi penguasa di daerah ini, maka Sungai Musi ini berperan vital karena menjadi jalur perdagangan maupun transportasi dari pedalaman ke kota-kota besar. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Selat Bangka berperan sebagai pintu gerbang atau tempat masuknya kapal-kapal dagang dari luar. Pada masa keemasan kerajaan Sriwijaya, kapal-kapal dagang yang berlayar dari Selat Bangka menyusuri Sungai Upang, kemudian transit di kota Palembang untuk melakukan bongkar muat barang dagangannya. Hingga saat ini, Sungai Musi ini menjadi urat nadi perekonomian bagi Sumatera Selatan, terkhusus kota Palembang. Sungai Musi ini menjadi jalur angkutan bagi kapal-kapal yang membawa hasil bumi dari Sumatera Selatan, baik itu tambang maupun hasil pertanian, seperti batu bara dan minyak yang dibawa oleh kapal-kapal besar berlayar di Sungai Musi ini. Oke guys, sekarang kita melewati bawah jembatan Musi 4. Inilah jembatan Musi 4 yang menghubungkan wilayah seberang Ulu dan seberang Ilir kota Palembang.
Setelah melewati jembatan Musi 4, sekarang kita melihat salah satu masjid yang berada di tepian Sungai Musi. Masjid ini bernama Masjid Lawang Kidul, didirikan oleh seorang ulama terkenal di kota Palembang, yaitu Kiai Muara Ogan, yang merupakan salah satu waliullah yang ada di kota Palembang. Di sebelah Masjid Lawang Kidul ini, kita melihat adalah pelabuhan Bom Baru yang merupakan pelabuhan bongkar muat terbesar di kota Palembang. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang cukup lama sejak zaman kolonial Belanda. Ya, jembatan Musi 4 sudah semakin jauh kita tinggalkan. Jembatan yang memiliki panjang 1130 meter ini membentang dengan megah di atas Sungai Musi. Ya, inilah Pelabuhan Bom Baru Palembang. Saat ini, Pelabuhan Bom Baru Palembang ini berada di bawah pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. Secara administratif, Pelabuhan Bom Baru ini masuk dalam wilayah administratif Kota Palembang, sehingga secara fungsi pelabuhan ini juga menjadi pendukung Pelabuhan Tanjung Api-Api yang berada di Kabupaten Banyuasin. Cikal bakal pelabuhan di Palembang sudah ada sejak abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi, tepatnya pada masa keemasan Kerajaan Sriwijaya yang merupakan pusat perdagangan antar bangsa dan pusat kebudayaan agama Buddha di Asia Tenggara. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga sekarang, Sungai Musi ini terkenal sebagai sarana transportasi yang utama bagi masyarakat. Sungai Musi ini memiliki 9 anak sungai yang besar atau yang lebih dikenal dengan Batanghari 9, yaitu 1 Sungai Kelingi, 2 Sungai Beliti, 3 Sungai Lakitan, 4 Sungai Rawas, 5 Sungai Rupit, dan 6 Sungai Batanghari Leko. Yang ke-7 Sungai Lematang, dan yang ke-8 Sungai Ogan, serta yang ke-9 Sungai Komring. Bagi wisatawan yang datang ke kota Palembang, wisatawan dapat menyusuri Sungai Musi dengan perahu khas dari kota Palembang, yaitu perahu ketek, dan dapat melihat hiruk-pikuk kehidupan masyarakat di pinggiran Sungai Musi. Selain itu, wisatawan juga dapat singgah ke beberapa destinasi wisata yang ada di pinggiran Sungai Musi, seperti Pulau Kemaro, Kampung Al-Munawar, dan lain-lain. Oke guys, saat ini kita melintas di depan
pabrik pupuk PT Pusri. Pabrik pupuk PT Pusri atau Pupuk Sriwijaya adalah perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia. PT Pusri ini didirikan pada tanggal 24 Desember tahun 1959 dengan nama PT Pupuk Sriwijaya Persero. Ketika kita berlayar menuju ke Pulau Kemaro, sempat berlintasan dengan kapal ponton yang datang dari arah Pulau Kemaro untuk menuju ke dermaga 16 Ilir. Di pelabuhan pabrik pupuk PT Pusri ini, kita akan sering melihat kapal-kapal besar yang bersandar yang sedang melakukan pengisian muatan, yaitu pupuk urea yang akan dibawa didistribusikan ke seluruh pelosok Nusantara, bahkan diekspor ke luar negeri. Kapal-kapal ini membawa pupuk-pupuk yang diproduksi oleh pabrik pupuk PT Pusri ini. Oh ya guys, sebagai sungai terbesar kedua di Pulau Sumatera, Sungai Musi ini seringkali dilayari oleh kapal-kapal besar yang lalu lalang di perairan Sungai Musi ini. Tidak hanya kapal dari dalam negeri, kapal yang datang dari luar negeri pun banyak yang lalu lalang di perairan Sungai Musi ini. Oke guys, dari kejauhan kita sudah dapat melihat itulah Pulau Kemaro yang dapat kita saksikan saat ini. Pagoda yang berdiri di Pulau Kemaro ini sudah dapat terlihat walaupun belum terlihat dengan jelas karena posisi kita masih agak jauh dari Pulau Kemaro. Perjalanan ini lebih kurang memakan waktu 30 menit dari dermaga 16 Ilir menuju ke Pulau Kemaro ini. Pada saat perayaan Cap Gome seperti saat ini, Pulau Kemaro memang sangat ramai dan lalu lalang kapal ponton yang mengantarkan penumpang hilir mudik di perairan Sungai Musi ini mengantar dan menjemput penumpang Pulau Kemaro ini. Pulau Kemaro ini merupakan sebuah delta kecil di Sungai Musi, terletak sekitar 6 km dari Jembatan Ampera. Pulau Kemaro terletak di daerah industri, yaitu antara pabrik pupuk Sriwijaya dan Pertamina Pelaju serta Sungai Grong. Posisi Pulau Kemaro ini agak ke timur dari pusat kota Palembang. Pulau Kemaro ini memiliki luas lebih kurang 79 hektar dengan ketinggian 5 meter di atas permukaan laut. Selain memiliki pesona alam yang indah, Pulau Kemaro identik dengan kota Tiongkok dan masyarakat Tionghoa, serta adat istiadat dan kehidupan asli masyarakat Palembang.
Daya tarik wisata sejarah yang ada di Pulau Kemaro berupa adanya peninggalan-peninggalan sejarah. Ya, setelah kita mengarungi Sungai Musi lebih kurang 30 menit, akhirnya ponton yang kita naiki tanpa terasa sudah mendekati dermaga Pulau Kemaro. Inilah dermaga Pulau Kemaro yang selalu ramai setiap 1 tahun sekali ketika ada peringatan Cap Gome di Pulau Kemaro ini. Oke guys, setelah kapal kita merapat dengan sempurna di dermaga Pulau Kemaro ini, para penumpang pun dipersilakan untuk turun menuju ke dermaga secara tertib dan tidak rebutan untuk turun, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi para penumpang demi keselamatan kita bersama. Ya, inilah suasana para penumpang yang turun dari ponton yang kita naiki tadi. Saat ini kita sudah berada di dermaga Pulau Kemaro. Dermaga ini juga merupakan susunan dari kapal-kapal ponton yang dipasang berjejer di tepian Pulau Kemaro ini. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di pintu gerbang atau pintu masuk dari dermaga menuju ke Pulau Kemaro ini. Di depan pintu masuk ini kita melihat-lihat suasana air Sungai Musi yang tengah pasang. Saat ini Sungai Musi tengah mengalami pasang naik yang cukup besar. Namun dengan demikian Pulau Kemaro ini belum pernah kebanjiran. Oke, sekarang kita sudah berada di depan kelenteng Hok Ching Rio yang ada di Pulau Kemaro ini. Inilah suasana keramaian umat Tridharma yang tengah melaksanakan ibadah di tempat ini. Kita saksikan banyak sekali para pengunjung yang datang ke sini dalam rangka perayaan Cap Gome ini. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke dalam kelenteng ini untuk melihat suasana yang ada di dalam kelenteng. Inilah suasana di dalam kelenteng Hok Ching Rio yang ada di Pulau Kemaro ini.
Oh ya guys, legenda tentang Pulau Kemaro ini sampai saat ini masih melekat di masyarakat Kota Palembang, di mana pulau yang muncul di tengah-tengah Sungai Musi yang bernama Pulau Kemaro. Nama tersebut berarti pulau yang tidak pernah tergenang walaupun pasang air sungai dalam keadaan besar. Pulau ini tidak akan kebanjiran dan akan terlihat dari jarak jauh seakan-akan pulau ini terapung-apung di atas perairan Sungai Musi ini. Oke guys, sekarang kita sudah berada di bagian luar dari Pulau Kemaro ini. Kalau tadi kita berada di dalam kelenteng, sekarang kita melihat-lihat suasana pemandangan yang ada di luar kelenteng di Pulau Kemaro ini. Saat ini kita saksikan ada pertunjukan barongsai di dekat pagoda yang berlantai 9. Pertunjukan barongsai ini selalu diadakan setiap perayaan Cap Gome di Pulau Kemaro ini. Pertunjukan barongsai ini menarik perhatian para pengunjung. Banyak yang ingin berfoto bersama barongsai, ada juga yang memberikan angpau kepada pemain barongsai ini. Inilah keberagaman budaya yang ada di Pulau Kemaro ini. Dan di sini para pengunjung yang sangat ramai ini memang merupakan bentuk dari rasa ingin tahu dari masyarakat tentang keindahan Pulau Kemaro dan ragam budaya yang ada di sini. Inilah pagoda berlantai 9 yang ada di Pulau Kemaro ini. Salah satu bangunan yang ikonik sekali dengan negeri Tiongkok. Pagoda ini merupakan simbol dari Pulau Kemaro ini yang menjadi ikon bagi wisata Pulau Kemaro. Iya, ketika berkunjung ke Pulau Kemaro rasanya kurang pas apabila tidak berfoto di pagoda yang berlantai 9 ini. Ini merupakan kenang-kenangan bagi mereka yang berkunjung ke Pulau Kemaro ini. Banyak para pengunjung Pulau Kemaro ini mengabadikan kenang-kenangan mereka ketika berada di Pulau Kemaro dengan berfoto di pagoda ini.
Oke guys, itulah tadi kita sempat berkeliling-keliling di Pulau Kemaru ini untuk melihat-lihat suasana keindahan salah satu pulau yang ada di Sungai Musi ini. Dan saatnya kini kita meninggalkan Pulau Kemaru dengan menuju ke dermaga keberangkatan. Inilah dermaga keberangkatan yang disediakan oleh pengelola Pulau Kemaru ini untuk para pengunjung yang ingin kembali ke dermaga 16 Ilir. Kalau tadi kita datang dari dermaga sebelah sana dan saat ini kita berangkat menuju dermaga 16 Ilir dari dermaga keberangkatan yang ada di depan Pulau Kemaru ini. Kita masih menunggu ponton yang tengah bersiap-siap untuk membawa penumpang yang akan dibawa ke Plaza 16 Ilir. Inilah suasana di dermaga keberangkatan. Para penumpang yang sudah menunggu untuk naik ke kapal ponton yang akan mengantarkan mereka kembali ke dermaga 16 Ilir. Jembatan deh nyampar. Pelan-pelan deh. Sabar. Oke guys, inilah cerita kita ketika berkunjung dan melihat-lihat objek wisata yang ada di Kota Palembang, yaitu Pulau Kemaru pada saat perayaan Cap Gome diadakan di Pulau Kemaru ini. Kami cukupkan sekian dulu tayangan kali ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video ini. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan komen, dan tolong bantu channel kami ini dengan mengklik subscribe. Oke guys, saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.